Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing. Kali ini Akang ingin review custom ROM untuk handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Dimana custom ROM ini memiliki tampilan stock ROM banget seperti Google Pixel, tetapi memiliki fitur yang ciamik dengan bug yang bikin dilema. Mau tahu nama custom ROM ini? Dan kalian juga mau tahu fitur apa saja yang ciamik, lalu bug apa saja yang bikin dilema di custom ROM ini. Yuk langsung saja kita mulai ke reviewnya. Nama custom ROM ini adalah The Parasite Project. Versi yang akan install itu versi seperti ini, yaitu versi 2024 bulan 6 di tanggal 1 yang sudah menggunakan Android 14 yang kalian bisa lihat di settingannya. Kita akan masuk ke setting, kemudian di about phone kalian bisa lihat di sini customer ROM ini menggunakan Android 14. Kemudian di bagian storage, customer ROM ini memakan 18 GB untuk sistemnya. Lalu untuk bahasa yang disupport ini cukup lengkap ya. Kalian bisa add language-nya dan kalian bisa pilih bahasa sesuai yang kalian gunakan. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke fitur ciamiknya, yaitu yang pertama, jika kalian masuk ke setting, kemudian kalian pilih about phone, kemudian kalian cari yang battery information. Nah, di sini kalian akan melihat kondisi baterainya atau kesehatan baterai, kemudian temperatur, dan di sini juga ada cycle count chargingnya. Jadi seperti fitur yang ada di iOS 17.5 yang ada di iPhone. Ini adalah fitur yang pertama. Kemudian ada fitur ciamik yang kedua, yaitu battery. Kemudian di sini kalian lihat menu Idle Manager, di mana menu ini digunakan untuk jika kalian tidak menggunakan handphone ini atau dalam keadaan lock screen, aplikasi yang ada di background akan dimatikan secara otomatis. Jadi fungsinya ini digunakan untuk menghemat baterai kalian. Kemudian fitur ciamik yang ketiga, yaitu jika kalian masuk ke setting, kemudian masuk ke notification, kemudian kalian di sini masuk ke menu general dan pilih yang island notification. Nah, jika kalian sudah menyalakan island notification ini, notifikasinya akan seperti iPhone 15 Pro yang ada di sini atau dynamic island. Nah, contohnya itu seperti ini. Akang akan mempraktekannya ya. Akang akan coba tes ke sini. Nah, nanti akan ada notifikasi seperti Dynamic Island. Hanya saja kekurangannya itu ada di bawah lensa kameranya, bukan di kameranya seperti iPhone 15 Pro. Kemudian fitur selanjutnya yaitu jika kalian masuk ke setting, lalu kalian pilih menu sistem, kemudian kalian masuk ke advanced setting. Di sini ada yang namanya unlimited Google Photo Storage. Jadi berapapun foto yang kalian tangkap di handphone ini, kalian bisa backup ke Google Photo Storage. Jadi tidak ada batasan storage yang digunakan di cloud-nya. Selanjutnya fitur ciamik yang terakhir yaitu Circle to Search yang ada di menu setting, lalu kalian pilih sistem, lalu kalian pilih navigation mode. Nah, di sini di navigation mode, jika kalian pilih gesture navigation di menu settingnya itu ada yang namanya Circle to Search. Kalian bisa aktifkan mode ini. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mencari sebuah gambar di internet, seperti fitur yang ada di Samsung S24 Ultra. Untuk cara pakainya, kalian tinggal tahan yang putih-putih ini. Nah, nanti akan seperti ini dan kalian tinggal bulatkan yang mau kalian tahu
icon apa atau gambar apa yang kalian ingin cek di internet. Seperti ini. Jadi nggak perlu beli handphone S24 Ultra. Cukup dengan custom ROM ini kalian bisa menikmati AI-nya milik Samsung. Kita masuk ke home screen dan wallpaper. Di home screen kita akan disuguhkan tampilan seperti ini dengan icon layout 4x5 dan Google Search yang terletak di bawahnya. Dan jika layarnya kalian ditekan agak lama seperti ini, akan tampil 3 menu, lalu ada beberapa wallpaper di atas ini. Jika salah satu wallpaper dipilih, maka monet atau warna tampilan menu juga akan ikut berubah mengikuti warna wallpaper yang kalian pilih. Contohnya seperti ini. Dari coklat menjadi biru. Nah, ini biru. Jika kalian ubah lagi seperti ini. Akan menjadi coklat. Kemudian kita akan masuk ke apps drawer. Nah, di apps drawer ini kita juga disuguhkan layout 4x5 ya. Lalu ada Google Search yang ada di atas untuk mempermudah kita mencari aplikasi yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Kita cari FC Mobile. Langsung tampil di paling kiri. Kemudian kita masuk ke quick setting. Untuk quick setting di custom ROM ini sama seperti Android 14 pada umumnya, yang menampilkan slider brightness di atas dan icon switch seperti ini untuk mengaktifkan fungsi seperti Wi-Fi, internet, kemudian Bluetooth, flashlight, dan lain-lain. Untuk performa, jika dilihat menggunakan Antutu benchmark, performa yang didapat custom ROM ini sebesar 382.662. Kemudian untuk tes chargingnya, rata-rata dia memakan daya sebesar 13-14 watt untuk penggunaan charging bawaan. Jadi kalau dibilang fast charging, kurang fast charging. Karena spek si Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini dapat mengisi daya sebesar 33 watt. Kemudian untuk gaming test, di sini akan tes menggunakan Mobile Legends. Nah, kalian bisa lihat grafik yang didapat bisa ultra sama seperti ROM bawaan, tapi high frame rate-nya ini terunlock sampai ultra atau 120 Hz. Tapi karena layarnya cuma 60 Hz, jadi dia mentok banget di 60 Hz. Nah, di sini akan menggunakan Wi-Fi only. Kalian bisa lihat Wi-Fi only ya. Lalu kita masuk ke bug yang ada di custom ROM ini. Dilemanya, jika kalian suka main game PUBG Mobile, di custom ROM ini tidak bisa diinstal. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini.
Please enable storage access permission for these apps in setting and restart the game. Sedangkan di settingnya itu kita tidak bisa memilih permission storage-nya. Nah, di sini tidak ada pilihan storage access. Jadi buat kalian yang suka main PUBG Mobile, itu tidak diperkenankan untuk menginstal custom ROM ini. Itu adalah dilema yang pertama. Dilema yang kedua, kalian tidak bisa menampilkan FPS seperti ini dengan fitur bawaannya, yaitu game dashboard. Di sini akan memperlihatkannya. Kita cari game dashboard. Kemudian kita masuk ke gaming. Contohnya di sini Mobile Legends. Nah, jika kita tampilkan FPS, di sini tidak tampil FPS counternya. Seperti itu. Oke, cukup sekian review dari custom ROM The Parasite Project ini. Semoga dengan review ini bisa menjadi referensi kalian dalam memilih custom ROM terbaik untuk Redmi Note 9 Pro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you next video.